Masih di Sapa Indonesia Malam membahas penangkapan pemain judi online yang jadi kontroversi bersama dengan penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi dan pengamat kepolisian dari ISES Bambang Rukminto. Pak Bambang, sebenarnya yang tidak terkejar ini kemampuan atau kemauan untuk mengejar siapa yang jadi bandar atau pihak besar yang ada di balik judi online? Ya, memang terkait dengan judi online ini kan sesuatu yang baru ya, karena 20 tahun atau 15 tahun yang lalu tentu teknologi tidak berkembang pesat seperti sekarang. Kalau mengejar terkait dengan teknologi media, tentu kepolisian tentu berpacu dengan teknologi yang berkembang, demikian juga berpacu dengan teknologi yang digunakan oleh bandar-bandar judi online seperti itu. Makanya memang ini adalah kerja berbagai pihak, termasuk Kemenkom Digi gitu loh. Tapi saya melihat mengapa ini selama ini nyaris tidak ada perkembangan yang signifikan terkait dengan pemberantasan judi online ini dan hanya menyasar maksimal ke bandar level menengah, karena lebih pada banyak kepentingan-kepentingan ego-ego sektoral antar pihak-pihak yang terkait gitu loh, yang lebih tidak pada keseriusan untuk benar-benar melakukan pemberantasan judi online. Sebenarnya lebih mudah untuk mengejar judi online ini dengan menelusuri kemana muara uang itu bermuara. Follow the money, prinsip follow the money itu harus dilakukan. Kalau selama ini kan PPATK juga sering kali menyampaikan terkait berapa besar omset judi online selama tiap kuartal atau tiap semester, bahkan tiap tahun seperti itu. Tapi kan fakta-fakta yang terjadi nyaris berapa uang yang diselamatkan dari judi online itu kan nyaris tidak pernah tersentuh. Bahkan kemarin PPATK menyampaikan ada blokir rekening dorman. Ini pun saya menduga bahwa ini juga ada upaya untuk membuka rekening-rekening para bandar judi online. Gitu loh. Makanya memang ini harus ada kemauan dari negara untuk benar-benar serius untuk melakukan pemberantasan judi online ini. Kalau masing-masing aparat penegak hukum ini masih memiliki ego sektoral dengan berbagai kepentingan sendiri-sendiri, tentu akan kesulitan. Oke, jadi follow ada the money ego itu adalah sektoral. kuncinya seperti itu. Ya, follow the money. Nah, how to optimize the follow the money itu, Pak Arianto, termasuk juga kalau ada laporan masyarakat, sebenarnya bagaimana untuk diproses sehingga bisa membongkar misalnya. Ini kan yang jadi pertanyaan selama ini, laporan masyarakat itu kalau dalil umum untuk menangani kejahatan ya. Tapi kalau saya ingin bicara di sini, kita menghadapi suatu gejala ancaman kejahatan itu mesti kita lihat anatominya dulu. Anatomi kejahatan judi itu ya, itu tidak sama dengan kejahatan yang biasa-biasa itu. Contohnya ya, judi ini ya sekarang ya, dalil pertama, judi itu adalah dia tidak akan mungkin marah apabila tidak dibiarkan oleh aparatnya. Nah, aparatnya di sini bukan hanya aparat penegak hukum saja, tapi aparat yang memberikan fasilitas, yang memberikan perizinan itu juga itu berperan. Kalau itu serius ya, itu akan mengurangi lah maraknya itu. Yang kedua, anatomi daripada judi ini adalah judi ini tidak seperti judi tradisional dulu. Maraknya itu kalau pelakunya lebih banyak baru marak. Ini pelakunya cuma satu, tapi teknologinya sangat menyebar, bisa jutaan dalam satu detik. Masif kan itu kan. Dan kemudian pelakunya bukan hanya bandar yang itu aja, tapi banyak penyerta yang lain yang secara tidak sadar itu tadi pemain TikTok ikut menyebarkan kan gitu kan. Medsos gitu ya. Jadi menghadapi yang kayak gini ini ya harus komprehensif. Jadi artinya apa? Komprehensif itu semua aparat yang sebagai pengawas itu di lininya masing-masing mengembangkan teknologi supaya mengimbangi daripada itu gitu. Jadi nggak mungkin ini diserahkan pada polisi nangkepi bandar-bandar kemudian nggak akan terkejar sampai nggak bisa ketangkep siapa pelakunya, karena itu kan menyebarnya kan sangat cuman di imajinasi. Dan laporan masyarakat itu betul-betul diproses atau tidak? Tempo hari saya pernah nyarankan, ini kan PPATK terlibat, Digi terlibat. Dulu saya kan mengatakan ya, dalam menindak judi ini gitu ya, itu PPATK mestinya tidak hanya ada ini dicurigai kemudian lapor polisi terus menindak, telat.
Mestinya kalau ada indikasi bahwa ini pakai untuk judi langsung take down aja oleh PPATK. Contohnya kayak gitu. Tapi kemarin kan yang di take down yang doorman itu akhirnya orangnya. Padahal nggak semua doorman adalah judol. Diutamakan kalau berbau judi langsung aja tutup track gitu. Nah, kalau Komdigi begitu ada ini terlibat dalam judi langsung take down gitu. Itu mungkin agak bisa mengurangi ya. Jadi sekali lagi kalau kita menghadapi judi ini kita nggak bisa berandai-andai bahwa ini seperti kejahatan biasa, laporan harus ditindaklanjuti itu sudah otomatis dari dulu gitu. Jadi intinya harus komprehensif ya, masing-masing mempunyai imajinasi bagaimana mengcounter anatomi yang kayak gini ini dan ada keseriusan. Kuncinya itu, kalau nggak ada nanti susah lagi. Kemarin itu kan Komdigi dikasih kewenangan gitu malah kolusi kan. Itu contoh itu pembiaran itu yang terjadi. Nah jadi harus komprehensif karena anatominya juga beda. Dari mulai pemain, ada promotor, ada bandar sangat kompleks, harus ada will, harus ada kemauan. Terima kasih Pak Arianto, terima kasih juga Pak Babang sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya. Warga protes kenaikan pajak PBB 250%. Bupati Pati minta maaf dan akan mengkaji ulang kebijakan itu. Lalu bagaimana solusinya? Kita bahas bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam.